Jadi ibu-ibu, hal-hal penting apa yang didapat dalam sesi yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini kan belajar tentang pengelolaan keuangan di dalam keluarga. Kira-kira hal apa yang dapat diambil? Memahami beda kebutuhan dan keinginan, kira-kira ada nggak yang bisa jawab apa itu beda kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan apa Bu kira-kira contohnya? Beras, terus minyak. Satu-satu Bu, dari ibu ini dulu. Kira-kira apa yang contoh yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga? Beras, terus minyak, garam. Ya, kalau keinginan? Banyak keinginan. Apa contohnya Bu? Pengen duit Beli TV banyak. Ya, terus ya. Terus ada lagi? Bersih. Ya, minta semoga kedepannya terkabul Bu ya. Ada lagi Bu? Apa kira-kira contoh itu kebutuhan dan keinginan Ibu? Kira-kira kebutuhan di dalam keluarga apa Bu? beli kursi, beli lemari. Nah itu dia Bu ya, kalau ibu-ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditunda. Kalau keinginan itu bisa ditunda. Bu ya, itu salah satu ininya. Apa Bu kira-kira kebutuhan? Butuhan. Beras. Beras ya. Minyak. Ya. Jadi saya jelaskan lagi Bu ya. Ibu-ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu sifatnya harus dipenuhi dengan segera. Jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Ibarat contoh, itu kebutuhan, ibaratnya itu kan kita nggak ada beras, itu kan bisa mengganggu kehidupan kita, nggak bisa makan kan. Jadi beras itu salah satu kebutuhan ya. Nah kalau keinginan ini itu sifatnya bisa ditunda. Terus itu jika tidak terpenuhi tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan kita. Ibaratnya kita kan pas Indah sudah belajar kan, jadi ibaratnya contohnya kita mau beli TV, ibaratnya uang kita ternyata belum cukup ibarat untuk beli TV kan, itu nggak akan mempengaruhi kehidupan kita karena TV itu salah satu dari keinginan bukan kebutuhan Bu ya. Jadi ibu-ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira apa lagi Bu yang dapat dipelajari dari sesi yang sudah kita pelajari hari ini? Kok nggak ada yang jawab? Jadi ini Bu, saya mau nanya, dalam mengelola anggaran kan itu ada cara mengendalikan anggaran di dalam keluarga. Itu apa-apa saja Bu yang kita pelajari tadi Bu? Dengan cara amplop. Terus Kedua, Arian. menabung. Hah? Jadi Bu, jadi dalam mengendalikan anggaran tadi Bu ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan sistem amplop. Terus yang kedua dengan Harian. sistem catatan kas harian. Ada yang bisa menjelaskan Bu? Ibu kira-kira bisa menjelaskan kalau sistem amplop itu bagaimana? Tanya Bu ya. Jadi kan dia bisa dengan sistem amplop, karena kan dengan sistem amplop itu bisa langsung dibagi-bagi duitnya dalam amplop masing-masing yang sudah kita pelajari tadi kan. Terus yang kedua itu dengan catatan kas harian, itu untuk keluarga yang pendapatannya tidak tetap. Jadi kalau keluarga yang pendapatannya tidak tetap itu lebih bagus menggunakan sistem catatan kas harian, karena di dalam catatan kas harian itu terdapat uraian tentang pengeluaran dan pemasukan uang penghasilannya Bu ya.
Jadi diingat Bu ya, perbedaan antara sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Jadi berhubung ibu-ibunya ini udah pada ngantuk, kita nonton film dulu Bu ya. Ini videonya Bu ya. Mari kita nonton dulu ya. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima Ibu satukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Sudah jelas Bu? Sudah Bu ya. Jadi ini Bu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap rumah tangga. Umumnya masalah keuangan pada keluarga adalah lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan Bu ya. Kebanyakan di kita memang seperti itu Bu ya. Jadi agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk dalam keinginan Bu ya. Jadi ibu-ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan tadi ya. Jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabungnya untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga. Maksudnya untuk berjaga-jaga ini siapa tahu kedepannya ada keperluan mendadak, apa ibaratnya anak sakit atau pokoknya keperluan mendadak ya. Jadi untuk berjaga-jaga kita seharusnya harus ada tabungan ya. Terus sistem atau cara untuk mengendalikan pengeluaran tadi ada dua Bu ya, sistem amplop dan sistem catatan kas harian, seperti video yang sudah kita tonton tadi. Jadi ibu-ibu harap menerapkan itu semua di rumah masing-masing ya, di keluarganya. Jadi ibu-ibu pilih yang mana, cara yang mana yang lebih baik di dalam keluarga ibu. Apakah cara sistem amplop atau catatan kas harian yang bisa digunakan Bu ya. Saya akan bertanya Bu ya, kira-kira apakah ada yang pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu? Antara ibu-ibu ini. Ada. Kadang-kadang.
Jadi pernah berhutang Bu ya. Nah, Jadi kita bulan depan insya Allah bertemu kembali dan belajar tentang materi pinjaman dan tabungan. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah menyediakan waktu dan juga tempat untuk kita berkumpul dan belajar bersama-sama Bu ya. Terus saya ingatkan lagi dan saya harapkan materi-materi yang kita pelajari hari ini harus bisa diterapkan di lingkungan keluarganya Bu ya. Terus itu buku pintarnya juga dibaca kembali. Jangan sampai apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi sia-sia Bu ya. Jadi saya harapkan harus benar-benar diterapkan Bu ya, dan didiskusikan ke anggota keluarganya atau suaminya Bu ya. Jadi sekali lagi saya haturkan terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.